Ya, sekarang target rate dengan money supply. Target rate itu adalah suku bunga antar bank gitu ya, yang menentukan biasanya, menentukan batasnya antara loan dengan deposit biasanya, ya. Kalau pinjaman gitu ya, ini target rate-nya, misalkan rate-nya gitu ya, interest rate-nya, biasanya kalau tabungan tuh berada di bawahnya, sedangkan loan-nya ada di atasnya gitu ya. Jadi kadang-kadang, jadinya apa, si banknya itu akan mengambil mengambil selisihnya sebagai keuntungan. Jadi ini RL gitu ya, nanti ini RD deposit biasakan. Biasanya ini R itu target rate-nya. Jadi RD itu adalah suku bunga kalau kalau orang menabung gitu ya, orang menabung dan dia mendapatkan bunga misalkan sebesar RD. Sedangkan kalau di sini orang orang nasabah meminjam ya kan dari bank, maka mendapat suku bunganya adalah RL. Nah, R itu tengah-tengahnya dan kemudian biasanya RL kurang RD itu ya kan, itulah yang bisa yang bisa diperoleh yang apa namanya, sebagai itu ya, sebagai keuntungan dari bank. Itulah yang bisa dimasukkan nantinya sebagai keuntungan dari bank. Nah, bank sentral itu berusaha mengontrol. Karena kalau terlalu besar, misalkan rate-nya terlalu tinggi gitu ya, tiba-tiba terlalu tinggi kan berarti kan orang akan cenderung untuk mengambil untuk itu saja, nabung aja, dia nggak mau itu, nggak mau rugi kan. Jadi kalau nabung pasti dapatkan RD. Dan orang tidak akan ambil simpanan. Ya, karena terlalu tinggi suku bunga simpanannya. Kalau terlalu tinggi kan orang pada malas untuk itu, untuk apa namanya, untuk peminjam. Kalau misalkan seperti itu kan jadinya macet, kreditnya tidak tersebar dengan baik ya, karena demand dari pinjamannya tidak ada. Jadi orang-orang pada, udah masukin aja ke tabungan gitu ya. Oleh karena itu, inilah yang dicegah oleh si bank sentral atau BI lah sekarang. Jadi di sini kira-kira ya agak itu aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Saya pernah cerita ya di mana? Di Eropa pernah R-nya itu adalah 0%. Ya, 0%. Jadi orang nabung itu hanya sebagai untuk supaya aman aja. Aman saja simpan di bank dan juga untuk mempermudah transfernya ya. Tidak perlu jauh-jauh mengantar uang atau apa tinggal transfer. Maka dia bisa R-nya 0. Dengan begitu RL rendah, ya kan? RL rendah maka orang bisa banyak pinjam untuk usahanya ya. Jadi mempermudah orang untuk mendapatkan kredit dari bank sehingga dia bisa memperluas usahanya misalkan atau misalkan memulai usaha baru gitu ya. Nah, di sana tuh mudah sekali begitu masuk bank langsung ada kayak apa buku-buku gitu ya untuk mempermudah meminjam uang bank apabila ingin memulai usaha baru gitu ya. Itu mudah sekali di sana baca banyak apa buku-buku yang informatif ya. Nah, kalau tabungan akhirnya nggak itu aja, nggak dapat bunga. Ya. Kalau dari segi
orang sebagai muslim justru ini sesuatu yang itu kan bagus kan. Oh oke, bunga bank nggak ada. Jadi kita masukkan uang di bank ya sudah nggak ada bunganya. Justru itu aman bagi kita ya. Jadi dalam tanda kutip kalau kita ingin terbebas dari riba, ya kan? Karena namanya riba itu nantinya adalah prosentase terhadap uang yang dipinjamkan. Misalkan kita menabung gitu ya, menabung uang di bank gitu ya. Ini kan di sini ya, yang akhirnya kita akhirnya jadi liabilitas ya, liability kan masuk sini. Dan tetap aja uangnya tetap situ, nggak menambah nggak mendapatkan bunga kan. Dan bahkan misalkan bolehlah misalkan kita nggak dapat bunga tapi misalkan administrasinya jadi rendah sekali gitu ya, karena uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk pinjaman keluar kan oleh bank ya. Jadi sekarang kalau di luar tuh saya bisa memilih mau ada bunganya atau tidak, dan bisa dipilih tidak perlu ada bunga, udah gitu aja. Jadi kita bisa terbebas dari riba ya kalau mau seperti itu. Apakah di bank syariah tidak pernah ada dalam tanda kutip itunya suku bunganya gitu ya? Nanti ada yaitu nisbah ya kan, hasil bagi. Jadi kita bisa aja memang kita bisa apa namanya, nanti ditanya kan apakah berupa titipan. Kalau titipan berarti nggak ada bunganya ya kan, atau dia berupa investasi nantinya. Kalau investasi kita bisa bilang, oh sebagai mendorobah aja investasi. Kalau investasi nanti ada bagi hasilnya. Dan itu tidak tetap karena tergantung dari bagaimana hasil bagi dari itunya ya, dari pinjamannya, yaitu hasil bagi dari bukan pinjaman ya, penyertaan modal di sini ya, gitu ya. Nah akhirnya ya gitu ya, jadi kita itu menabung tuh bukan dalam rangka sebenarnya kalau dengan suku bunga 0% gitu ya, kita menabung bukan dalam rangka hanya untuk supaya uang kita besar gitu ya, membesar dengan sendirinya, enggak. Tapi hanya sebagai simpanan aja. Supaya kita mempermudah kita untuk transfer, gitu aja. Dan aman, ya gitu ya. Jadi akhirnya di luar negeri juga orang-orang yang non muslim juga mereka melihat justru menuju ke sana. Ya. Jadi 0% nantinya. Berharap kita nanti bisa 0% juga ya, walaupun ya nggak tahu, mungkin kalau sekarang sih nggak terlalu ya, orang nabung di mana aja, kadang-kadang orang ngelihatnya nggak lihat ngelihat bunganya besar atau kecil kan, ya masih ada sih, tapi dulu tuh kelihatan banget bedanya gitu ya, wah perang harga, perang rates gitu ya. Perang rates ini ya, antar bank itu selalu perang rates. Artinya mana yang paling besar untuk tabungan gitu ya, dan mana yang paling kecil untuk apa namanya, untuk pinjaman. Ya. Sekarang cenderung kalau 0 kan 0% jadi tidak perlu perang rates lagi. Dan ya itu tadi, kita nggak perlu ragu gitu ya, misalkan nggak sebagai muslim gitu ya misalkan, kalau nggak ada bunganya. Tapi ya itu banyak perdebatan juga ya. Bisa saja bunga itu juga sebagai bagi hasil gitu ya, bagi hasil dari itu. Dari uang tersebut yang diinvestasikan misalkan itu ya. Jadi ada itu juga sih, ada berbagai pendapat seperti itu. Nah, Federal Reserve Bank mengatur money supply dengan cara menentukan suatu target rates. Money supply ada 4. Waduh, ini M0 yaitu base ya kan, yang base money supply, yang dia ada di itunya benar-benar reserve itunya ya, reserve
reserve-nya. Jadi yang ini misalkan equity gitu ya. Ini equity, terus ini ada bangunan kan, terus ada reserve-nya di sini yang dulu berupa emas ya. Nah, itu masukkan ke ini federal, Fed ya. Ini waktu itu ini 100, terus bank yang lain juga 100 gitu ya misalkan, atau bank lain di sini 200 gitu ya. Jadi di sini kalau ini 200, ini 100. Jadi misalkan itunya jadi 300 ya. Jadi M0 itu adalah yang 300. Tapi kalau M1 itu adalah jumlah yang di sini. Yang semua yang ada di tabungan depositnya ya. Tidak termasuk equity, ini equity-nya misalkan. Jadi ini misalkan karena dia 50% berarti ini 200. Misalkan RR-nya 50% ya, berarti ini 400. RR-nya kan. Jadi M1 adalah 600. M2, aduh. M2 belum pernah ya? Saya juga lupa M2 apa. Ntar saya cek dulu. M2 termasuk itu juga ya, termasuk apa namanya? Jadi lebih luas lagi. Kalau M2 itu M0 tambah M1 ditambah yang sekuritas gitu ya. Jadi artinya yang tidak liquid. Yang tidak liquid. M3 lebih besar lagi. Gitu ya. M3 lebih besar lagi yang ya termasuk pinjaman mungkin ya. Nanti saya cari dulu itunya. Kemudian ekonomi, nanti saya pastikan dulu ya. Ini M2 dan M3. Kemudian ekonomi bertumbuh, maka negara harus meningkatkan money supply. Kenapa tidak target money supply aja? Tujuannya money supply, karena tujuannya mengatur money supply. Nah inilah, jadi artinya yang itu tadi, misalkan ini equity ya, misalkan tadi 200, kemudian ini equity, ini 400 tadi ya. Kenapa enggak langsung aja si federal gitu ya, Fed-nya cetak uang. Cetak uang di sini kan jadinya 600 ya. Cetak uang terus dibagi gitu kan misalkan. Misalkan cetak uang jadinya tambah 200 gitu ya misalkan. Nah, dari sini kan 200-nya karena dia misalkan ya susah juga ya, jadi dia 200-nya untuk yang mana? Karena di sini nyumbangnya hanya 100, bukan nyumbang, nyimpannya hanya 100, di sini hanya 200 ya kan? Yang 200 tuh dengan adanya base money supply-nya makin bertambah, ini perlu berapa gitu ya money supply-nya? Ya kan? Kalau misalkan reserve-nya tinggi gitu kan, jadi money supply-nya bisa tambah. Sekarang saya ingatkan lagi. Kalau misalkan money supply, misalkan iya artinya kalau misalkan ya ini kalau ditambah begitu saja ya, itu tidak terlalu kebalikannya gitu ya bagaimana, atau yang sebelumnya misalkan kalau misalkan kita target itunya ya, target kok nggak mau. Oh ini bukan.
Ternyata yang ini. Kita target prosentasenya kan? Kita target prosentasenya. Misalkan di sini yang tadi ini adalah 200 ya. Yang B ini equity. Equity ini adalah 400. Misalkan jadi tadinya 50%, dia akhirnya jadi hanya 10% misalkan gitu ya. 10% berarti hanya 20. 10% berarti hanya 40. Ya. Nah, dari sini oh enggak, kita itu ya, sudah terkumpul dulu ya misalkan. Bukan akhirnya jadi 20. Terkumpul dulu. Bagaimana, jadi tetap aja yang reserve-nya tetap. Terkumpul dulu. Ah, kok di sini sih? Terkumpul dulu, saya ulangi lagi yang kemarin ya. Jadi yang di sini ini adalah equity, ini 200 ya, 200. Kemudian bank B misalkan, ini equity, ini ada 400. Nah, di federal itu terkumpul, ini tadinya ini 100, ini 200 ya. Karena 50%, si RR-nya 50% misalkan. Jadi terkumpul 300. Nah, dengan RR yang sama, dengan RR yang berbeda, misalnya RR-nya diganti jadi 10%. Apa yang terjadi? Yang tadi salah ya, jadi 10% jadi 20, kemudian hanya 40. Apa yang terjadi? Ada yang sudah menyimak? Dari yang sebelumnya saya terangkan? Halo, halo. Sudirman? Iya, Bu. Gimana, apa yang terjadi? Kalau RR-nya diturunkan jadi 10% ya, Bu? Iya, betul. Kalau RR 50% kan 300, berarti kalau diturunkan jadi 10%, 300-nya akan tetap. 300 tetap. Tetap. Nah, apa yang terjadi? Karena yang jadi target adalah money supply-nya. Money supply-nya yang bertambah. Artinya deposit dari orang-orang akan bertambah. Apa artinya? Rima, Jadi bisa Rima? 360. Ibu ke Bank Federal 900. Jadi banknya nambah liability bukan sih M1? Nah, bagaimana caranya? Ini saya menambah liability artinya apa? Jadi gimana? Jadi susah bank untuk mengembalikan ininya, Bu. Itu kan akibatnya. Enggak, gimana? Oh. Prosesnya bahwa money supply-nya jadi nambah. Kan ini tujuannya money supply bertambah. Gimana caranya? Meningkatkan reserve. Meningkatkan reserve, gimana caranya? Jadi yang 300 itu tetap. Si bank nggak akan, aduh kalau misalkan hanya 10%, saya ambil lagi lah. Misalkan saya ambil di sini jadinya hanya 20 misalkan. Jadi kembalikan aja. Ini misalkan hanya 40 ya. Dikembalikan aja di sini jadinya hanya 60. Terus money supply-nya mana? Kan nggak nambah. Kalau yang terjadi seperti itu. Membeli obligasi, Bu. Membeli obligasi terus? Terus memberikan, iya kan kalau untuk meningkatkan money supply, berarti
obligasi yang sudah disebarkan dibeli lagi, Bu, terus dibayar pakai uang? Ya, itu kan itu apa namanya? Cara yang sesungguhnya. Tapi ini cara yang misalkan RR-nya itu diubah. Apa yang terjadi? Kalau RR-nya diubah jadi 10%. Kalau itu cara open market transaction kan tadi. Iya. Jadi obligasinya dibeli kembali gitu ya. Sehingga dia Federal Bank-nya bisa menyalurkan uang ke masyarakat. Tapi kalau misalnya RR-nya diturunkan, apa yang terjadi? Bank, apa yang dilakukan oleh bank? Begitu RR-nya diturunkan. Seneng banget dia. Kenapa? Mencetak tambahan bank account, Bu. Mendapatkan tambahan apa? Bank account-nya bertambah. Jadi, Nah, caranya gimana? Kan tujuannya memang ini 200 ya. Jadi dia bisa naik. Gimana Iya. caranya? Gimana caranya? kalau reserve ratio-nya 10%, berarti bank account-nya bisa menambah sampai menjadi 1.000. Gitu, 1.000 gold piece. Jadi bisa bertambah 800 lagi. Itunya, Bu. Checking account ya, Bu ya. Checking account. Oke, checking account-nya bertambah sampai berapa? Dihitungnya berapa? Gimana Kalau cara yang bank A, Bang A kalau gimana? yang bank A bertambah hingga menjadi 1.000, yang bank B bertambah sampai jadi 2.000, Bu. Ya, jadi si 100 itu yang untuk Bang A yang 100 itu jadi 10%-nya dari depositonya ya. Tapi caranya gimana menambahnya? Apakah tambah aja? Kan jomplang, ini tambah jadi 800. Gimana caranya kok ini tambah jadi 2.000 ya, 1.600. Gimana caranya? Kalau hanya dia nambah depositonya. Ya, jadi yang 100 itu kan jadinya itu 10 itu sama dengan 10% terhadap misalnya deposito A yang baru gitu ya. Kemudian yang 200 itu merupakan 10% ya, 10% dari deposito B yang baru gitu ya. Jadi deposito A yang baru itu sama dengan 1.000 ya kan. Deposito liabilitas ya yang baru itu adalah 2.000 kan. Padahal di sini baru 200, maka di sini ini kan harusnya 1.000 ya. Yang di sini harusnya 2.000. Padahal ini baru 200, maka nambah 8.000 kan? 800. Ini baru 400, nambah 1.600. Tapi caranya gimana kok tiba-tiba aja? Logikanya gimana? Mengeluarkan pinjaman, Bu. Nah, jadi jadi untuk mencapai target jangan ditambah dulu. Jangan ditambah dulu. Ya, untuk mengeluarkan target jangan ditambah dulu, tapi dia gencar banget untuk menambah 800 ini berupa pinjaman karena begitu lihat, wah asik nih, saya bisa dengan gencar mencari nasabah sehingga tambah 800. Begitu orang oke, akhirnya ada berapa orang yang akhirnya meminjam 800. Caranya gimana? Oke, saya akan pinjami dengan cara dibikinlah checking account. Gitu ya. Jadi uangnya tadi nggak keluar sebenarnya. Tapi dikasih checking account nanti terserah si misalkan nasabah Z gitu ya. Nasabah Z dia pinjam 800. Nah, caranya gimana? Oke, dia sebenarnya minjem 800 tapi si nasabah Z-nya tadi dapat checking account sebesar 800. Udah. Akhirnya dua-duanya kiri dan kanannya ketambahan 800 kan?
Ini juga sama di sini, yang B. Ada orang lain atau 2 orang gitu ya, misalkan fulan A dan fulan B misalkan gitu ya. Dia mau pinjem. Oh ternyata pas 1.600. Caranya adalah tidak memberi uang gitu saja, ya kan? Caranya adalah tidak memberi uang begitu saja si nasabah tadi. Tapi caranya adalah bikinlah checking account dengan sebesar 1.600. Nah, berarti kan udah, ini jadi 2.000, ini jadi 1.000. Gitu ya caranya ya. Jadi di sini si checking account-nya jadi nambah. Checking account kan jadi liabilities. Dan pinjaman juga. Jadi di sini sifatnya adalah bank sangat-sangat agresif, ya kan? Secara normalnya, secara normal, secara itu adalah bank sangat agresif untuk mencari nasabah yang akan meminjam, gitu ya? Kenapa kok bisa agresif, Bu? Ya karena begitu orang minjem kan akhirnya dikembalikan ada bunganya atau bagi hasilnya. Dari situ bank akan mendapatkan keuntungan kan? Gitu ya. Jadi dari situ begitu reserve-nya itu ternyata diturunkan gitu ya. Diturunkan tadinya 50 ya, diturunkan tadinya 50% jadi 10%. Wow, langsung si manajernya kan bilang ke bagian kredit, wah ini sekarang RR 10% loh, gitu ya. Ayo orang-orang yang ada di lapangan digenjot lagi supaya kita dapat targetnya 800 misalkan gitu ya untuk yang Bank B. Bank A. Sekarang kalau Bank B dia bilang ke bagian kredit, wah ini reserve requirement-nya jadi 10% nih, GWM-nya, giro wajib minimumnya jadi 10%. Tolong ya orang-orang yang di lapangan, itu target kita kredit pada bulan ini mencapai 1.600 misalkan gitu. Ya gitu ya. Jadi akhirnya money supply jadi bertambah. Untuk Bank A menjadi 800, Bank B menjadi 1.600. Nah, sekarang M0-nya tetap 300. M0-nya tetap 300. Tapi M1-nya jadi berapa? M1 jadi berapa? Karena ini yang akan saya tanyakan di kuisnya. 3.000 3.000 karena? dari bank itu Bank sama A berapa? 1.000. 1.000 dari Bank B? 2.000. 2.000 ya 3.000. Ya, gitu ya. Jadi gitu. Jadi ya kelihatan kan? Ini 10% dari 3.000-nya. Ya, jadi M1-nya sekarang udah 3.000, tadinya hanya 600. Ya. Tadinya M0-nya 300, tapi M1-nya 600 ya kan? Begitu RR-nya jadi 10%, M1-nya jadi udah 3.000, udah itu tercapai. Tapi kenapa tapinya? Tapinya kenapa? Kenapa hal ini tidak dilakukan? Tadi udah ada yang bilang, siapa? Kenapa hal ini tidak dilakukan oleh federal? Karena di sini contoh di mana GWM atau RR ya kan, dari 50% jadi 10%. Tapi, apa tapinya? Kalau diturunin jadi banknya sulit.
menyeimbangkan liability bukan Bu? Iya, betul. Begitu tiba-tiba misalkan, oh ternyata sekarang sudah kebanyakan apa namanya, uang di masyarakat terlalu banyak gitu ya. Uang yang di masyarakat terlalu banyak. Jadi federal bilang, ya udah RR-nya saya ganti jadi 50% lagi misalkan. Ya kan? RR-nya saya ubah jadi 50% lagi. Ya, apa yang terjadi? Ini yang sudah 2000 1000 ini kan kebingungan, ya ampun. Berarti saya harus nambah dari 5 jadi 400 lagi ke sini kan? Caranya gimana? Sedangkan yang di sini yang hanya 200 nambah jadi 600 kan? Karena 50%. Kok 600? 800. Caranya gimana saya harus setor 600 dalam waktu yang singkat? Kan dia harus nunggu orang untuk itu kan, untuk mengembalikan. Sehingga dari sini GWM-nya nambah. Ya ini GWM-nya harus nambah 600 kan? Karena di sini 2000, 50%-nya kan jadinya 800 nih ya. Jadi 1000 kan? Jadi dia harus nambah 800. Sedangkan kalau yang Bank B liabilities-nya 1000, dia harus nambah 400. Ya, karena supaya RR-nya atau GWM-nya adalah 500. Susah itu. Banknya langsung, wah ini tadi RR-nya itu banget gitu ya, maksudnya terlalu apa namanya? Terlalu menyulitkan itu. Gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia tidak federal tidak akan menurunkan RR-nya. Caranya gimana tadi? Ini kan dia 100 ya. Ini adalah 100. 200 ini 100. Jadi di federal adalah 300. Caranya gimana tadi? Rima, gimana tadi? Cara apa Bu? Cara untuk meningkatkan money supply. Ini kan ini 200 di sini. Yang sesungguhnya dilakukan oleh si itu. Siapa namanya? Meningkatkan money supply ini kan 200 ya. Ini 400. Untuk meningkatkan money supply gimana caranya? Federal? Menurunkan RR. Itu yang salah tadi kan? Iya, yang salah. Belum salah. Yang benar gimana? Meningkatkan risk. Federal gimana? Federal akan cetak apa? Tadi udah cetak. Tadi siapa? Rima atau bukan? Obligasi, Bu. Cetak uang. Oh, cetak uang. Apa uangnya? Uangnya itu untuk apa? Membeli Obligasi. Nah, betul. Itu membeli obligasi atau treasury ya. Obligasi. Iya, Bu. Misalkan dia cetak uang karena dia targetnya dia ini harus dihitung dulu. Targetnya dia yang di sini 1000 misalkan, tapi nggak bisa persis sih. Ini 2000, iya targetnya. Berarti sisanya di sini adalah
harusnya dia pengennya nambah 1.600 ya. Ini nambah 1.000 lagi. Jadi dia cetak uang kira-kira gitu ya sebesar ini berapa ini tadi? 1.800. Jadi cetak uang 1.600 ditambah 800. Jadinya misalkan gitu ya. Atau ya cetak uang nggak perlu itulah. Itu perlu target aja ya. Misalkan targetnya yang bank tersebut masing-masing atau targetnya masing-masing jadi 1.000 lah ya, nggak usah itu. Tetap ya. Oke, gini aja 1.000, jadi dia targetnya 2.400 ya misalkan. Kemudian obligasi, beli obligasi seharga semua sehingga terkumpul uangnya 2.400. Akhirnya apa? Kira-kira dari pemegang obligasi itu gimana? Setelah beli obligasi gimana? Menyimpan uang di bank, Bu. Nah, jadi orang yang tadi menjual obligasinya akan menyimpan uang ya, nggak ketahuan sih dia nasabah siapa gitu ya. Tapi akhirnya dia menyimpan uang di sini. Jadi misalkan wah ya misalkan dirata-ratakan ini di sini 1.400 gitu ya, misalkan ternyata dia 1.200 di sini gitu ya, misalkan. Setengah-setengah lah misalkan gitu ya. 1.200, ini juga 1.200 misalkan. Nah, apa yang terjadi? Jadi habis ketambahan gitu ya. Ini saya itu aja. Habis ketambahan apa? Orang yang nabung. Saya beri biru. Akhirnya kira-kira ada orang nabung di sini tambah nih karena hasil obligasi misalkan 1.200 ya. Karena nggak terlalu itu aja lah. Kita ambil rata-ratanya aja ya. Jadi 1.200. Apa yang terjadi kalau bank mendapatkan deposito orang yang nabung? Jadi totalnya adalah 1.400. Ini totalnya adalah 1.600. Apa yang dilakukan bank apabila dia mendapat tambahan tabungan? Akan meningkatkan pinjaman, Bu. Nah, dia tingkatkan pinjaman lagi di sini. Harus sama ini 1.200 ya. Enggak juga sih. Dia karena di sini 50% ya RR-nya ya. RR-nya kan 50%. Ya. Jadi 1.400 dia tambah kan, tadinya hanya 1.000 ditambah berapa supaya 50%? Tambah 500 ya. 100. 7.500 kan? Iya. 750. Jadi 650. 50%-nya berapa? Salah. Itu 100 berarti tambah 600 kan Oh ya, separuhnya separohnya adalah 700. Ya. Sudah 100 berarti 600, iya. Jadi nambah jadi 600. 600, Bu. 600 aja. Kan Itu udah 100 kan, Bu? Separuhnya dari 1.400 600. Separuhnya 700 berarti tambah 600 lagi gitu. Oh, 600 lagi ya. Jadi ketambah nih 600 dari sini. Sedangkan yang bank 2 gimana? Bank B gimana? Jadi yang untuk pinjamannya hanya ini ketambahan 700 di sini. Ya. Karena totalnya harus sama kan? Karena 600 sudah serahkan ke RR-nya, terus pinjamannya hanya 700 yang disalurkan. Ya. Nah, yang bank B gimana? Tambah 800. 100, Bu. Berarti 600 800 kan? Ya, Iya. ini 800. Ini tambah 600. 600. Ini jadinya 800. Jadi ini tambah 600.
Nah, jadi reserve-nya jadi 1,500. Itu caranya. Ya, jadi si itunya jadi nambah juga reserve-nya. Kalau tadi reserve-nya tetap, tapi pinjamannya yang makin menggila gitu ya. Jadi makin banyak. Tapi kalau dia cetak uang kemudian obligasi dibeli kembali ya. Dibeli kembali ini ya, karena ditarik kembali, tadinya dijual, sudah dijual nih, ditarik kembali, maka si masing-masing bank misalkan dapat 1.200 lah ya rata-ratanya. 1.200, maka di sini akhirnya bank itu bisa menyalurkan, bank A menyalurkan 700, bank B menyalurkan 800. Dan si reserve-nya jadi nambah karena ada aturan 50% tadi. Jadi si bank federalnya berhasil meningkatkan M0-nya menjadi 1.500. Itu caranya. Ada pertanyaan? Bu, jadi tadi tuh cara meningkatkan money supply bank federalnya ada 2 cara ya, tapi cara yang pertama ada kesulitan untuk menyeimbangkan liability gitu. Betul, betul. Jadi kalau yang tadi begitu RR-nya diturunkan kembali, agak susah si bank-banknya itu pasti mencak-mencak. Ya ampun, dari mana saya bisa menyerahkan 800 dalam sekejap gitu kan? Karena uang yang tersebar yang dia punya itu pinjaman semua, piutang semua gitu ya. Nggak mungkin kan langsung tarik kan nanti bisa di pengadilan gitu ya misalkan. Ya, jadi kalau kayak gini udah otomatis dia bisa menambah pinjaman itu gara-gara ada orang yang nabung. Ya kan? Gara-gara ada orang yang nabung dia bisa nambah pinjaman walaupun tidak sebesar orang yang nabung tadi. Ya. Akhirnya si M0-nya akan nambah. Si reserve-nya akan nambah. Ini RR-nya nggak diubah sama sekali kan, hanya 50% itu. Begitu, nah sekarang kebalikannya. Begitu Federal Bank melihat, aduh uang yang di pasar terlalu banyak, gimana? Apa yang dilakukan? Menjual obligasi, Bu. Nah, iya. Nah, nanti kita pikirkan bagaimana jual obligasi lagi. Orang-orang yang tadinya menabung di bank tadi kan tertarik, wih obligasi nih, publish ya, mempublish obligasi atau menjual obligasi, artinya menerbitkan obligasi nanti si federalnya menerbitkan obligasi, akibatnya, nah nantinya akibatnya akibatnya orang-orang yang tadi, yang misalkan tadi, kok mendingan saya simpan uang saya saya serahkan investasikan di obligasi gitu ya, misalkan jual obligasi. Mendingan saya simpan uang saya di investasi obligasi. Jadi misalkan dia akhirnya 1.200 tadi digunakan untuk diambil dari bank gitu ya, digunakan untuk membeli obligasi si masyarakat. Yang ini juga misalkan 1.200 juga akhirnya dicabut kembali gitu ya untuk membeli obligasi. Akhirnya yang tadinya si bank tadi harus berapa tadi? 700 ya? Wah, asik nih 700. Harusnya kan hanya 100 misalkan karena dia punya obligasi liabilities-nya 200. Ambil lagi aja sama dia 600-nya. 600-nya dibuat untuk itu, untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Ya ini tadi ya, yang 700 tadi jadinya
tidak harus diambil gitu ya. Dia berusaha turun-turunkan si pinjaman tadi gitu ya. Pinjaman tadi sehingga si itu tadi reserve-nya itu GWM-nya tadi hanya jadi 100 lagi gitu. Saya ulangi ya supaya jelas. Jadi begitu tadi, ini udah jam berapa ini? Tadi kan akhirnya keadaannya adalah ini 1.200 tambah 200 ya, 1.400 ya kan. Keadaannya seperti ini kan. Ini 700. Yang bank B adalah keadaannya adalah ini equity 1.600 ya. Ini adalah 800. Ternyata ini kan sisanya 700, ini berapalah gitu ya. Kemudian begitu orang-orang ingin membeli obligasi, ini kan kurang kan? Misalkan berkurang nih. Misalkan di sini yang ambil adalah 800 misalkan gitu ya. Kan beda-beda. Yang ini yang ambil adalah 500 misalkan. Apa yang terjadi? Jadi diambil, dikeluarkan untuk beli obligasi ya. Ini juga dikeluarkan untuk beli obligasi, ya beli ya. Ini beli. Akhirnya ini kan jadi kurang 800 kan? Jadi berapa? 600 ya. 600 di sini 600. Yang ini berkurang 500 jadi 1.100. Nah, begitu lihat, oh saya liabilitiesnya 600, padahal reserve-nya 700. Ya langsung dia kurangi kan. 600 50% jadi 300. Nah, yang sisanya itu sebagai 400-nya itu bisa sebagai pinjaman. Ya mungkin karena ya kan. Artinya supaya menyeimbangkan. Terus kemudian yang ini kan harusnya hanya 550 ya. Sisanya itu 250 ya. Itu sebagai pinjaman. Ya memang begitu orang mengambil 500, pinjaman di sini harusnya 500 itu juga hilang ya. Tapi ya kita nggak usah, supaya menyeimbangkan itu juga ada masalah juga di sini ya. Begitu dia pinjam, begitu tabungannya keluar 500, ini kan tadinya berapa sih? 800 juga kan? Tambah equity. Pinjaman di sini juga tadinya 700 tambah equity. Karena 800 keluar, nah di sini perlu itu juga. Paling ketambahan 400 aja. Tambah 400 di sini. Ya, jadi pinjamannya jadi nggak terlalu itu. Jadi ini nggak terlalu berat lah, ya kan? Daripada harus menarik-narik pinjaman untuk bisa meningkatkan si GWM-nya, ya, kira wajib minimumnya atau reserve requirement-nya. Ya, malahan ya ada ketambahan 400 sih, tapi nanti kan berarti dia harus menyeimbangkan di sini, harusnya jadi 600 juga kan totalnya kan. Tapi nantilah dibahasnya nanti. Ya, jadi ini lebih mudah lah. Lebih lebih manageable gitu ya. Tadinya di sini berapa tadi? 300 ditambah si federalnya berapa? Federal Bank-nya? 1.500 tadi, Bu. 1.500 kan?
berkurang 5, 3, 5, 6, 7, 8, 850 ya? Berkurang 850. 6, 7, 650 ya? Iya. Ya. Itu caranya untuk supaya si uang yang beredar di pasaran, money supply-nya berkurang. Ibu mau tanya, Ya. kalau dalam kejadian ini M0 sama M1-nya jadi bagaimana ya, Bu? Oke, kejadiannya. M0-nya jadi berapa? M0 itu adalah besar dari base money supply-nya kan? 850 itu ya, Bu. M0. M0 yang di sini, Yang 650 ya. 650 ya. Sedangkan M1-nya Hmm, 600 ditambah 600 nih. 1100. 100. Oh, M0-nya itu dari Fed-nya ya, Bu? Iya. M0-nya. Iya, Dan money M1? base-nya, money base-nya, money supply base money supply. Oh iya, Bu. DWM yang dikumpulin di federal ya. Baik, Bu. 1.700 ya. 50% ya harusnya ya. Bu, itu 50%-nya itu bukan reserve-nya itu 300 tambah 550-nya bukan, Bu? Iya, tadinya kan 1.500. Jadinya berapa? Oh, berapa? 300 ditambah? 550 kan, Bu, jadi reserve-nya. Ya, jadi berapa? 850. 800. Oh, bukan 800. Ya, pantas. Berarti 850 yang ininya. Ya, M0-nya 850, sedangkan M1-nya 1.700. 1.700. 1.700. Sudah pas ya. 50%. 2 kali lipat dari M0-nya. Iya, gitu ya. Udah jelas ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau kayak gini agak manageable lah gitu ya. Jadi banknya tidak terlalu repot-repot untuk mendapatkan untuk menyesuaikan resource-nya atau GWM-nya ya. Kiri wajib minimumnya. Satu jam ya hari ini ya? Atau mau 2 jam? Bu. Oh, 2 jam ya? Oke. Yang Iya, kemarin 1 jam. Oke, betul. Oke, jadi kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi ya, yang sudah dijelaskan. Sekarang bisa target, ya kan? Yang kayak tadi targetnya misalkan 2 triliun. Ditargetkan M2-nya 8 triliun. Di mana M2 itu M1 ditambah saving account yang tadi. Money market account. Ya tadi aja di liabilities-nya itu ya. Terus bagaimana kalau interest rate, ya kan? Oh ya, yang tadi adalah mengatur money supply, ya kan? Mengatur money supply supaya dia besar gitu ya atau kecil. Gimana kalau interest rate yang diatur? Ya, itu ya beda lagi ya. Bagaimana kalau interest rate yang diatur? Mengetahui interest rate kan mudah ya, tinggal ke bank, kemudian saya nabung berapa bunganya, bank akan memberitahu bunganya kan. Misalnya bunganya 5,2%, targetnya 5%. Artinya interest rate masih terlalu lebih besar daripada target rate, sehingga federal perlu ini juga membeli treasuries juga atau obligasi di open market supaya lebih banyak lagi supaya interest rate-nya turun sampai dengan target rate. Nah, itu
dia prosesnya lebih itu enggak ya? Federal Bank selalu dapat mudah mengetahui interest rate dari bank komersial. Berbeda ketika ditetapkan adalah money supply. Nah, kalau money supply kan untuk membuat tabulasinya, untuk kalkulasi secepat mungkin gitu ya, itu perlu waktu banyak, lebih banyak ya. Kalau sekarang interest rate aja. Sekarang kita terjemahkan ya. Misalkan tadi, kenapa kok interest rate-nya bisa diturunkan jadi itu ya? Misalkan tadi, ini jadi kayak coba-coba ya. Misalkan tadi ini. Tadi si bank A-nya punya ini 200 ya. Ini 100. Ini equity-nya. Bank B, 100 ya. Betul ya? 400. Ini equity-nya. Ini 200. Ternyata Bank A bunganya 5,2%. Nah, di sini ya nggak terlalu jelas sih. Targetnya 5%. Artinya apa? Fed-nya, federalnya itu akan, ini kan berarti 300 ya. Cetak uang. Enak banget ya bisa cetak uang. Cetak uang untuk beli kembali obligasi. Tarik kembali ya, belilah kembali ya, karena sebelumnya dia menjual ya obligasi. Nah, di sini misalkan nggak terlalu jelas ya kalau ini. Dia money supply-nya ya misalkan dia 200 saja ya, cetak uangnya 200. Maka dari sini misalkan ada orang yang membeli, dari sini dia akan menarik uangnya sebesar, misalkan ini 100 ya sama aja. Ini juga 100 itu ya. Dia ambil keluar. Jadi akhirnya jadi 300 sisanya. Ini jadi 100. Ya, jadi ini 200 ya. 200 diserahkan gitu ya. Akhirnya apa? Begitu 100, ini juga turun ya. Jadi 50. Ini turun jadi 150. Ini turun jadi 250. Orang jadi... Ibu itu 200. Itu 200. Yang mana? 50 tambah 150. Oh, 200 ya. 200 ya. Nah, dari sini interest rate-nya yaitu jadi lebih ke tidak itu lagi ya, tidak kelihatan lagi hitung-hitungannya. Ternyata dari situ interest rate-nya dilihat orang si itu akan cenderung begitu hanya bank yang kuning kelihatan nggak? Yang bank A-nya dapat 100 ya, maka dia akan secara psikologis dia menurunkan itunya kan. Jadi dari sini kan hanya 100 ya, ini 50. Jadi tadinya, oke kita hitung itunya, asetnya. Asetnya tadi 200, ini 100, ini 100,
tambah ekuitasnya ya. Ekuitasnya misalkan 50 aja lah. 50 ya ekuitasnya. Begitu dia jadi 100, ini 50 ketambah 50, tapi 100-nya harus hilang ya, karena ini supaya seimbang. Jadi tetap 100, jadinya tetap 100. Begitu pinjaman piutangnya hanya 100, berarti dia itunya kan bagi hasilnya jadi berkurang ya. Misalkan tadi kalau untuk tabungan 5,2%, tapi untuk itu 10% misalkan gitu ya untuk pinjaman. Begitu hanya piutangnya hanya 100, 10% kan 10% dari 100 kan jadi lebih kecil ya. Jadi hanya 10 dia. 10 saja, 10 aja dia bunganya dapat dari pinjamannya 10. 10 kan susah untuk dibagi ke itu ya. Untuk yang ini akhirnya dia cenderung untuk menurunkan 10% berarti hanya 10. 10 itu padahal dia keuntungannya misalkan keuntungannya ke ekuitas ya, dia nambah ke ekuitas 5 gitu ya. Jadi yang 5 ini harus dibagi untuk 100. Jadi 100 itu jadi berapa persen jadinya? 5 dari 100? 5%. 5%. Nah, udah pas. Ya kan? Udah pas. Jadi akhirnya dia bilang, oh sekarang tabungan hanya 5%. Karena yang nabung sedikit, piutangnya juga sedikit jadinya. Dia dapatnya hanya 10% jadi 10 misalkan. Yang 5 untuk ekuitas, yang 5 lagi untuk si penabung. Gitu ya, saya sekali lagi deh ya, supaya mudah. Jadi caranya ini sebagai itu aja. Caranya adalah misalkan di sini tadi ya, ini 200, ini ekuitasnya 50 ya misalkan. Ini 200. Ini jadi 100. Nah, si Fed ini akan, tapi ada kecenderungan ini ya, misalkan, oh udah nantilah, supaya nggak pusing. Jadi Fed itu akan menjual ini 100 plus yang lain lah ya, yang lain dari bank yang lain, K yang lain, KI gitu ya, I-nya yang lain, ini 100. Dia jual obligasi 100 gitu ya. Maka di sini misalkan memang yang ini adalah 100, memang dapat orang-orang yang nasabahnya dapat 100, ambil uang 100, jadinya 100 di sini. Jadi 50, padahal semula ini saya merah dulu. Semula dia 250 ya, semula 250 karena berkurang. Ini dari dapat tambahan 50 di sini. Tapi karena 100 itu diambil, maka berkurang 100 di sini. Ya kan harus seimbang. Jadi yang balance sheet yang sekarang adalah belum itu ya, belum ketambahan itu. Ini 100, ini 50, ini 150. Harusnya 100 ya di sini. Karena harus sama kiri kanan. Gimana, Bu? Kenapa jadi 100? Karena harus kiri kanannya harus sama kan?
Yang sebelah kanan itu 200 ditambah. Terus ini juga Kan jadi 250. 100. Jadi 100. Oh, enggak Oke lah. ditambah dengan 100 Itulah yang ini itulah ya, apa namanya? Dia belum itulah ya, belum menyeimbangkan, jadi dia harus menjual utangnya gitulah ya. Oke, di sini. Harusnya berapa di sini? 150 kan? 150. Oke, harusnya 150. Tapi yang kanan 150. 150, yang kiri 200, nggak seimbang. Caranya gimana? Hutang, bukan hutang, saya di Piutang. piutangnya. Iya, piutang. Piutang 50 dijual ke bank lain. Ngerti nggak? Jadi piutangnya, Meminjamkan. jadi piutangnya tadi itu dikurangi 50, yaitu artinya jual piutang, jual surat hutang atau piutang sebesar 50 ke bank lain ya, bank lain. Akhirnya jadi 100 lagi. Ya, sekarang saya tulis lagi nih yang baru. Jadi ini 50, ini 100, ini 50, ini udah 100. Udah jelas ya? Tadi 50-nya kemana? Jadi jual surat hutang atau piutangnya ke bank lain. Ya, apa namanya? Ya pokoknya itu dulu deh ya. Jadi dia berusaha untuk supaya itu. Kalau tadi yang pas pertama juga kan itu 200, equity-nya 50, yang sebelah kirinya Oh iya. 250, harusnya 200 ya. Oke, diulang lagi supaya pas ya. Supaya pas. Jadi awalnya adalah equity-nya 50. Ini 200. Di sini berapa? 100 ya. Jadi di sini 250. Jadi ini 150 ya. Oke, 150 kebanyakan tadi kayaknya. Begitu ada orang mengambil itunya, mengambil uangnya gitu ya, 100 misalkan. Ini ditarik jadinya 100. Begitu 100 jadi 50. 150. Oh, udah pas ya. Ini kan berkurang 100 karena orang mengambil, ditambah 50 di sini ya. Ini minus, tahu nggak minus 100 dari mana? tadi kan zaman Iya, karena orang jadi itu ya, bentar. Justru itu yang dijual kali ya. Bentar, oke lah. Supaya diseimbangkan ya. Dapat 50, jadinya berapa? 50 lagi ya? Udah ya? 50 tambah 50, 100 di sini ya? Udah pas ya? Udah pas jadinya. Ini 50, ini 100 jadinya. Ini 50, ini 100. Nah, sekarang saya ingat-ingat dulu. Proses bahwa dia menjadi minus 100-nya mungkin justru itunya ya kali ya. Dia menjual hutang tadi, betul ya. Justru di sini apa sih kenapa harus minus 100? Memang oke untuk menyeimbangkan yang kanan. Checking account-nya berkurang. Tapi kalau udah dipinjam gimana? Yang 150 tadi ya. Kan nggak mudah. Artinya ya 100 tadi, yang 100 tadi gara-gara 100 itu diambil, makanya yang minus 100 itu bisa dijual ya. Ya ini, jual piutang. Ya,
surat utang atau piutang. Nah, ini salah satunya. Jadi yang tadi batal ya, maksudnya yang keterangan tadi itu salah. Keterangan tadi salah. Karena di sini harusnya 100 dia dapat kembali kan, dapat orang harus mengembalikan pinjaman sebesar 100 nantinya. Tapi begitu surat hutang dijual, dia tidak bisa mendapatkan uang 100 tadi kan. Karena dia apa namanya? Sudah dijual surat hutangnya. Piutangnya sudah sebesar 100 berkurang gitu ya. Nah, sekarang gimana? Contohnya tadi ya. Tadinya sekarang tadi 10% tadi ya. Tadinya loan-nya RL-nya 10%. 10%. Ya ini itu aja ya, apa namanya? mempermudah proses saja. Jadi dari 100 dia hanya dapat 10 gitu ya. Tambah 10. Misalkan ini bulan pertama dapatnya 10 gitu ya. Nah, untuk ini tambah 5, di sini hanya tambah 5 aja karena kiri kanannya harus sama kan. Nah, 5 dari 100 sudah akhirnya dapat hanya 5% bunganya ya. Kalau R-nya misalkan R-nya 20 misalkan, R-nya 20. Berarti kan dapatnya 20. Ya, ininya bagi 2 langsung ini 10 kan misalkan. Ini masih 10% ya. Tapi nggak mungkin karena tadinya janjinya 5,2 kan? Bisa saja yang itunya yang apa namanya? Si equity-nya nambahnya banyak gitu maksudnya. Begitu di sini akhirnya supaya targetnya tercapai kan si itunya kan sebenarnya banknya tahu bahwa targetnya 5%. Kenapa tahu? Memang diumumkan targetnya 5%. Kenapa dia tadinya 5,2%? Karena semua bank itu mungkin lebih besar dari 5% gitu ya. Begitu targetnya 5%, dia berusaha sama atau di bawah 5%. Kenapa dari awal bukannya 5% aja si bank A ini? Karena semua bank yang lain juga rata-rata lebih besar dari 5% misalkan gitu ya. Makanya dia terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa, untuk lebih tinggi dari 5,2%. Begitu, ada targetnya 5%, nah berarti kan di sini ya butuh 5% aja walaupun dia dapatnya 20. Berarti equity-nya jadi tambah 15. Lumayan keuntungan dia bertambah misalkan gitu ya. Karena targetnya hanya 5%. Ngerti nggak? Misalkan RL-nya 15% gitu ya misalkan. RL-nya untuk kasus ya, untuk suatu kasus tertentu gitu ya. Jadi di sini ini ketambahannya belum. Ternyata targetnya adalah 4,5% misalkan gitu ya. Tadinya dia ini ternyata 15% gitu ya misalkan. Jadi dia dapatnya 15 ya. Untuk bulan-bulan berikutnya misalkan. Karena targetnya 5%, ya tetap aja 5 ini. Ini tambah 10. Kalau targetnya lebih tinggi, nah sekarang gimana kalau targetnya lebih tinggi? Ternyata RL-nya si federalnya, aduh kok kayaknya supaya money supply-nya meningkat, artinya orang-orang pada naik menabung gitu ya, supaya menabung, targetnya 10% misalkan. Caranya kebalikan yang tadi.
Gimana tadi kebalikannya dari yang tadi? Kalau tadi kan untuk menurunkan itu ya, money supply ya, yang barusan menurunkan money supply karena tadinya 100, tadinya 200 jadi 100 kan, menurunkan money supply. Meningkatkan money supply melalui target rate gimana caranya? Bisa nggak kebalikan yang tadi? Yang barusan. Siti gimana Siti? Kayak mempromosikan agar nasabah menabung gitu, Bu. Ya, caranya gimana? Supaya kan dia itu uangnya kan terbatas si itunya. Masyarakat juga terbatas uang untuk nabung, caranya gimana? Yang obligasi tadi, Bu, Iya, gimana ada obligasinya? hubungannya. Ada hubungannya dengan obligasi tadi. Gimana sih? Oh, berarti membeli obligasi di masyarakat yang sudah ya, yang sudah apa? yang sudah dijual kemudian dibeli kembali, Bu, oleh Bank Federal. Iya, seperti tadi persisnya ya. Jadi kalau untuk membuat dia apa namanya? Penaikan gitu ya. Bisa saja. Misalkan target rate-nya supaya money supply-nya bisa tinggi gitu ya. Atau target rate-nya lebih besar gitu ya misalkan. Sekarang kita lihat prosesnya. Ini targetnya 10% nih. Jangan terlalu 2 kali lipatnya lah. Targetnya misalkan 8% gitu ya. Supaya orang pada nabung di bank. Caranya gimana? Jadi orang supaya orang pada nabung ya. Jadi Fed itu, Federal Bank itu cetak uang gitu ya. Cetak uang. Kemudian itu tadi beli kembali obligasi. Ya kan? Misalkan yang tadi ya, yang Bank A tadi. Ini kan tadinya ini 50, ini yang kembali aja ya 200 ini kan, ini 100. Jadi ini 150. Nah ini 5,5% juga, ini baru 5,2% tadi ya RD-nya. Ya, RL-nya misalkan tadi 10%. Nah caranya adalah yaitu tadi, misalkan cetak uangnya 100 saja ya, gitu ya. 100. Jadi obligasi itu dikembalikan uangnya 100 misalkan. Tersebar. Jadi dari uang tersebut ada yang masuk ke bank A. Misalkan di sini 50 lah jadinya ya, 50. Nah, apa akibatnya kalau tabungan bertambah? Yang dipinjamkan bisa bertambah. Nah, gitu. 250 ini masih 25 ya, tambah 25. Ini jadi 25 kan? Nah, akibatnya yang bisa dipinjamkan adalah 175. Ya kan? 175. Di sini 10% misalkan. Dia 10% misalkan. 10% dari ini kan jadi total 175 ya. 10%-nya adalah 17,5 kan? 17,5. Dari sini oke lah, begitu lihat targetnya 8%, 8% dari 200 berapa? 16.
Berapa? 16. 16 ya. Wah, dia akan dia bisa naikkan, oke lah di sini tambah 16 misalkan, di sini sisanya hanya 1,5 gitu ya, bisa aja. Kalau dia mau langsung gitu ya, ikut targetnya. Tapi terlalu berat gitu ya, bisa aja dia karena misalkan dia pembagiannya, pokoknya misalkan pembagiannya di sini equity-nya harus setengah-setengah misalkan gitu ya. Setengah-setengah. Jadi di sini 17 bagi 2. Nanti untuk soalnya mungkin saya perlu menentukan berapa pembagian untuk equity dan berapa pembagian untuk si deposito gitu ya. Atau liabilities-nya ya. Jadi misalkan di sini setengahnya aja, setengahnya berarti 825 ya. 875 ya. Ini 8 tambah 875 gitu ya. Jadi masih lebih naik lah. 875 dari 200 berapa? 8,75 bagi 200 berapa? Oh, masih 4%. Jadi nggak bisa ya, minimal itulah. Minimal. Habis. Jadi dia minimal itulah, minimal yang 5,2% itu dipenuhi dulu gitu ya. Baru di sini 16. 5,2 dari 200. (0,52) 10,4 ya. Jadi minimal 10,4 dia itu serahkan ke itu dulu. Ya, jadi ini tadi 50, ini 200. Ini berapa? 100. Ini karena ketambahan 50 misalkan. Ketambahan 50. Ini dapat 50, tadinya 100. 250, 150. 25 ya, 25. Ini plus 25. Jadi 175 ya. Jadi ini 175 kali 10. Mungkin kalau 5,2 tadi si itunya enggak 10% misalkan. Misalnya 20% lah ya misalkan. Ya. Jadi 20% dari 175 berapa? 2 kali 35 ya. 35 ya. Jadi tambah 35. Ya. Terus dari sini 200-nya 200 kali 0,052 ditambah 10, 4,4 ya. 10,4 kan masih jauh dari 35 ya. Ini kan 21 kan? 21,6 kan? Terlalu besar misalkan. Ya udah dia naikkan jadi kalau di situ 8%, 0,08 kali 200. Misalkan 16 gitu ya, 16 masih lumayan kan? 16. Ini masih kurang 35. 19 masih lumayan lah. Jadi 19 ini 16. Nah, dari situ dia langsung dapat itu. Dia langsung dapat targetnya tercapai, yaitu 8%. Itu ya.
Nanti pada saat mungkin pada saat soal gitu saya bilang targetnya langsung tercapai misalkan gitu ya. Jadi berapa yang harus di share dari keuntungan bunga pinjaman ya. Sehingga masing-masing bisa tercapai targetnya. Khusus untuk satu bank aja. Ya dari soal sih bisa saja dikembangkan jadi 2 bank. Jadi masing-masing dihitung berapa apa namanya yang di-share ke itunya. Jadi akhirnya nanti kalau tidak diambil si bank tadi ini kan 50 tambah 19 jadi 69 ya. 69 ini tambah jadi 250 tambah 16 266 ya. 266. Ini 125. Sedangkan di sini 150 tambah 25, 175 tambah 35 ya. Jadi 205. Sama nggak? Hasilnya. Supaya kiri kanannya sama. 175 tambah 35. Beda ya, Bu. 210 ya? Sebelah kiri ya? Yang kiri 210. Bentar, saya itu lagi. Bikin lagi. Ini, yang ini jadi berapa? 69. Yang ini jadi 250 tambah 16, 266. Yang ini jadi 125. Ini jadi berapa? 150 ditambah 35 ditambah 210, Bu. 210. Itu ditambah 125, 335. Beda ya dengan ini ya. Jadi dari situ dia harus menyesuaikan. Oh, ya disesuaikan aja 266 berapa? 50%-nya berapa? Kayaknya sudah sama, Ibu. Udah sama? Iya, 210 tambah. 125? Iya, Bu, sudah 335. Iya, Yang kanan? Kamu kan 335 juga, Bu. Ini juga, Bu. Tapi Oh, udah ya. 200-nya dari mana? Apanya? 210-nya. Ini kan 150 ditambah 25, 35 kan tadi uangnya, tambah tadi 25 tadi kan? Ibu berarti yang 200 tadi tambah 50 tambah 16 jadi berapa persen tadi ya, Bu? Itu tadinya targetnya jadi 8% kan? 8% dari 200 berapa? 16 kan? Oh iya, Bu. 16 dikali 200%. Oh, jadi Bu, kalau misalnya targetnya, misalnya ini Bu, misalnya targetnya 7%, berarti 7% itu akan masuk di 200 yang tadi itu kan Bu, terus sisanya masuk di equity-nya, begitu Bu? Ya, betul, gitu. Ya. Iya, Bu. Jadi akhirnya kiri dan kanan harus sama lah gitu ya. Nanti persoalannya lagi, nanti kalau udah 266, ini berapa persen? Nah, baru selanjutnya, kan harusnya berapa? 133 ya? iya, Bu. Jadi dia harus nambah. Ini nambah 8 ya? 8. 8. Ini berkurang 8 di sini. Jadi 202 jadinya. Ya, supaya balance dan juga itu apa namanya
GWM-nya 50% tadi. Ya, prosesnya gitu ya. Cukup rumit. Ada lagi pertanyaan? Nanti ya kenapa? Naik turunnya giro wajib minimum secara signifikan dipengaruhi oleh apa, Bu? Naik turunnya GWM. Ya itu tadi. Bisa saja, oh ya kalau tadi kan naik turunnya bisa berpengaruh ke money supply ya. Ya, tapi dia naik turun itu dipengaruhi oleh apa? Bukan berpengaruh. Si federalnya, si Bank Indonesianya itu naik. Kalau tadi kan begitu diturunkan langsung money supply-nya bisa bertambah kan? Dengan prosentasenya maksudnya kan? Prosentasenya naik atau turun bisa menyebabkan tadi money supply-nya bisa tadinya 50% dari 10% kan tadi money supply langsung berlipat-lipat ya kan? Tadinya hanya 200 dia jadi bisa jadi 1000 gitu ya. Itu yang membuat money supply-nya jadi bertambah secara signifikan. Kalau GWM-nya turun gitu ya. Kalau GWM-nya naik berarti money supply-nya bisa berkurang secara signifikan, secara ekstrim, karena dia harus menyesuaikan dengan si itunya, GWM-nya. Iya betul. GWM kan akan mempengaruhi money supply. Ya. Tapi yang saya tanyakan, GWM sendiri itu dipengaruhi oleh apa? Siapa yang mengatur GWM? Itu. GWM yang mengatur federal tadi, Federal Bank atau kalau di Indonesia Bank Indonesia. Dia yang akan mengatur. Dia akan melihat berapa akhirnya itu tadi kan sebenarnya GWM itu bisa mengerem supaya si bank itu tidak jor-joran untuk memberi pinjaman. Ya kan? Begitu GWM-nya 10%, si bank tadi jor-joran banget dari 200 menjadi tambah 800 pinjamannya kan yang bisa disalurkan. Begitu GWM-nya 50%, dia hanya bisa menyalurkan tadi 100 aja. Ya kan? Jadi itu maksudnya. Si bank itu akan terkontrol. Karena bank dengan mudah kan untuk membuat money supply sebenarnya. Dia pinjam, dia memberi pinjaman, menyalurkan pinjaman, artinya dia memiliki piutang. Dari situ kan checking account-nya di sebelah kanan langsung dapat aja dia bisa tambahkan. Jadi GWM itu fungsinya adalah untuk mengerem bank agar tidak terbatas dalam memberi pinjaman. Apakah mungkin GWM bisa dipengaruhi oleh valuta asing, Bu? Valuta asing itu kan transaksi dia dengan. Nah, sekarang apakah transaksi valuta asing yang berubah, ya kan? Transaksi valuta asing itu berubah, bisa berpengaruh ke money supply enggak? Gitu aja kan. GWM kan sebenarnya berpengaruh ke money supply. Ya, kalau transaksi valuta asing, oke, valuta asing. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba si rupiah melemah? Rupiah melemah berarti apa? Perdagangan dengan dolar misalkan gitu ya. Jadi butuh uang banyak kan? Karena tadinya si rupiah tadi bisa dibayar dengan 15.000 per dolar, sekarang misalkan jadi 50.000 rupiah per dolar. Kan berarti uang banyak. Money supply harus tinggi, gitu aja. Money supply harus tinggi, jadi masyarakat bisa bayar
utang, artinya perdagangannya dengan luar negeri itu bisa tercapai kan? Berarti money supply harus tinggi. Money supply harus tinggi ya salah satunya GWM-nya bisa diturunkan gitu ya sementara gitu ya. Tapi yang tadi kan begitu GWM turun susah untuk membuat itu. Membuat apa namanya? Dinaikkan kembali kan bagi bank. Jadi lebih ke akhirnya si GWM itu lebih ke untuk mengerem itu saja, mengerem supaya bank itu tidak secara membabi buta untuk mengeluarkan pinjaman. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Ada lagi? Kalau yang tadi M2 itu kan M1 plus saving. Kalau savingnya yang sebelah mana ya, Bu? Iya. Iya, nanti saya cek lagi deh ya. Sekarang kita bicara M0 dan M1 dulu ya. Nanti karena saving itu lebih ke nantinya ke apa namanya? Uang yang ada dibelikan ke securities, saham dan sebagainya. Nah, sekarang kita belum ke situ ya. Iya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, udah jam 11.